Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tantan Nugraha di video pembelajaran pembuatan website menggunakan Tilda. Nah, setelah pada video sebelumnya kita belajar membuat sebuah website sederhana menggunakan template Tilda, sekarang kita akan gunakan fitur lain di Tilda yang bernama Zero Block. Oke, tidak berlama-lama, saya akan coba share-screen-kan tampilan dari Tildanya. Nah, teman-teman, eh, cara kita untuk menggunakan zero block pada Tilda yaitu yang pertama harus teman-teman lakukan sebentar, yaitu pertama-tama teman-teman buka Tildanya, lalu teman-teman klik website yang sudah teman-teman buat, dan di sini teman-teman boleh klik Create New Page. Nah, oke, ketika setelah diklik Create New Page, teman-teman lalu pilih yang bagian Pro ya, yang ini yang saya beri warna merah. Lalu nanti akan memunculkan beberapa template yang dibuat menggunakan Zero Block. Nah, di sini saya akan coba pilih yang Squircle. Lalu selanjutnya teman-teman klik Create Page. Setelah diklik Create Page, kita tunggu dulu. Nah, ciri-ciri kalau misalkan sebuah halaman website ditilda menggunakan Zero Block, biasanya di bagian kanan itu ada tulisan Block Editor di samping settingnya itu, yang ini teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya kita klik Block Editor. Nah, di sini teman-teman, saya hapus dulu, saya kosongkan dulu page-nya seperti ini. Nah, di page ini kita bisa mengedit sebuah tampilan halaman website seperti kita mengeditnya itu di Photoshop atau di Figma gitu ya. Sehingga nanti si hasilnya itu akan berupa berbentuk web gitu kan. Kalau di Photoshop itu kita hanya bisa mengedit asetnya. Kalau di sini kita edit asetnya sambil kita bentuk menjadi layout website. Nah, di sini saya akan kenalkan terlebih dulu antar muka dari Zero Block itu sendiri. Yang pertama di sini ada logo tambah ya, warna eh, pink ini warna krem kepingan. Ini tuh adalah tombol atau icon yang memungkinkan kita untuk bisa menambahkan teks, image shape, button, video, tooltip, form, galeri maupun vektor. Lalu selanjutnya di sini di bagian atas ada tampilan antar muka perangkatnya. Ini kalau misalkan perangkatnya dengan ukuran layar 1920 pixel sampai maksimal. Ini di bawahnya kurang lebih seperti ini hingga tampilan perangkat Android ya atau handphone. Nah, kita ada di screen yang terakhir terlebih dahulu. Nah, selanjutnya teman-teman di bagian kanan ini ada yang namanya artboard setting atau pengaturan artboard. Nah, artboard ini di dalamnya ada grid-gridnya teman-teman untuk bisa mempermudah kita melakukan pengeditan website di Zero Block ini. Nah, selanjutnya di bagian atas ada save and close dan tombol bantuan teman-teman ya. Nah, tidak berlama-lama kita akan coba mulai. Di sini kita akan coba belajar membuat website terkait varian menu pada sebuah cafe gitu ya. Nah, untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan, di sini kita perlu tambahkan terlebih dahulu yang namanya judul. Kalau menambahkan judul, kita tambahkan dari teks ya. Jadi kita klik tambah, add text. Nah, nanti teksnya itu akan mudah untuk diaturnya seperti ini, fleksibel ya. Kita ubah dulu isinya jadi varian menu, varian menu kafetan. Nah, kayak gini. Habis itu, selanjutnya teman-teman bisa perbesar ukuran huruf ini di bagian sini ya. Size, di elemen setting, di size, kita coba perbesar. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di bagian elemen setting juga kita bisa mengatur penempatan objeknya itu di sebelah manakah, apakah di tengah atau di kiri atau di kanan atau di atas atau di bawah atau di tengah-tengah banget itu. Ya, kita bisa pilih misalkan kita pengennya di tengah. Nah, ini kalau di tengah. Kita coba renggangkan supaya lebih besar, kita posisikan lagi di tengah. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah itu, setelah kita bikin judulnya, kita juga sebenarnya bisa ubah warna teksnya di sini ya, di color. Nah, bisa teman-teman rubah juga atau masih sama warna teksnya juga tidak apa-apa. Nah, selanjutnya setelah kita tambahkan teks, kita tambahkan deskripsinya ya. Menambahkan deskripsi masih sama, kita gunakan elemen tambah ini lalu klik add text, lalu kita jelaskan di sini ya deskripsi terkait makanannya atau varian menunya. Nah, di sini saya menggunakan template lorem ipsum saja supaya lebih cepat ya, teman-teman. Oke, saya buka template lorem ipsum. Seperti ini, saya kopikan saja sebentar.
Nah, kayak gini ya. Saya buka lagi, saya blok, saya kontrol V. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini kita bisa besar kecilkan ya ukuran hurufnya itu seperti ini, teman-teman. Kita bisa posisikan juga ini di bagian tengah juga atau di bagian kiri. Terlalu kiri ya. Oke, segini saja misalkan ya. Habis itu, sekarang kita akan coba memasukkan lo gambar ya. Untuk memasukkan gambar, teman-teman bisa atur di sini ditambah juga ya. Diklik tambah, lalu teman-teman klik add image, nanti akan muncul nih di atas bentuk image-nya. Setelah itu, setelah di add image, teman-teman bisa klik upload file ya untuk bisa memasukkan gambarnya. Klik upload file, klik upload, lalu pilih file gambarnya. Di sini saya akan memasukkan menu copy terlebih dahulu ya. Copy itu yang ini. Nah, lalu klik open, kita tunggu gambarnya di-upload. Oke, kita tunggu gambarnya selesai di-upload. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Gambarnya masih kecil. Kita sebetulnya bisa mengedit gambarnya di bagian... oke, sebentar. Nah, ini. Di bagian edit ya, ukurannya itu. Kita klik edit, lalu kita bisa crop, mungkin jadi 3:2 atau 1:1 ya. Lalu setelah itu, teman-teman klik save saja. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman, hasilnya. Kita bisa besar kecilkan. Nah, lalu teman-teman, kita bisa copy pastekan sebetulnya untuk teks ini. Kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, akan muncul teks baru. Kita kasih judul eh, coffee dulu ya. Di sini, coffee. Nah, kita bisa kecilkan hurufnya menggunakan ini, teman-teman. Menggunakan size ini diturunkan. Seperti ini. Lalu di sini saya akan coba tuliskan jenis-jenis kopinya ya. Kita Ctrl C, Ctrl V. Kita coba agak kecilkan hurufnya juga menggunakan size. Seperti ini ya. Setelah itu, teman-teman bisa tambahkan nama jenis kopinya, misalkan Robusta. Satu lagi, Ctrl C, Ctrl V, Arabica ya. Arabica, misalkan seperti ini, teman-teman. Nah, ceritanya di sini kita akan menampilkan halaman menu, tapi di page yang lain. Maka dari situ kita perlu menambahkan button atau tombol. Jadi kita klik tambah ini, lalu kita klik add button. Nah, ini buttonnya. Kita pindahkan buttonnya ke bawah, sini. Lalu kita tulis, tulisan di captionnya kita ganti dari let's go jadi selengkapnya, teman-teman ya. Kita ganti dari let's go jadi selengkapnya. Kayak gini ya. Habis itu kita bisa atur background colornya mungkin mau jadi warna agak ke coklatan seperti ini. Nah, kita juga bisa atur ukuran teksnya di size ini diperbesar ya. Kayak gini. Habis itu kita juga bisa atur hovernya di sini. Background color on hover ya. Kita klik saja, nanti ketika kita sentuh maka akan berubah warnanya. Nah, ini yang dinamakan sebagai hover teman-teman ya. Ini masih sederhana. Kurang lebih untuk tampilan di screen maksimalnya seperti ini, teman-teman. Nah, kita coba atur juga di tampilan yang lainnya kita sesuaikan. Misalkan di screen yang ini, yang laptop ya. Kita coba lihat apakah sudah sesuai atau belum nih. Oke, kita perkecil. Nah, di sini kan belum sesuai. Kita sesuaikan dulu posisinya ya. Tampilan laptop ini kita kecilkan teksnya. Kita posisikan ini menjadi di tengah kembali. Nah, kayak gini. Habis itu ini coffee-nya dikebawahkan. Nah, ini tuh adalah cara supaya teman-teman tampilannya itu responsif ya. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir kita coba di tampilan screen aja, screen yang ini. Kita coba kecilkan dulu. Nah, ini kan menjadi apa ya? Kebesaran ya. Kita bisa turunkan juga ukuran hurufnya supaya lebih kecil. Nah, seperti ini teman-teman. Habis itu bisa teman-teman juga klik elemen layoutnya di tengah. Ini kita bisa atur juga supaya lebih apa ya? Lebih bukan memipih, lebih rapih gitu ya. Nah, habis itu kita coba atur juga nih gambar kopinya kita perkecil seperti ini. Jadi kita sesuaikan ulang teman-teman ya, supaya tampilan websitenya itu lebih rapi kayak gini. Kalau lebih saya hanya mengaturnya di 3 tampilan. Satu,
dua. Nah, dua kayak gini. Yang ini yang Android tiga, di yang paling besar screen maksimal ya. Nah, sebetulnya teman-teman di sini juga bisa mengatur letter spacingnya di sini, teman-teman. Nah, di spacing. Nah, akan lebih jauh kalau ditingkatkan nilainya. Lalu, text spacingnya juga bisa akan lebih jauh kalau kita eh, nilainya ditinggikan atau ditingkatkan ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kurang lebih nanti hasilnya itu seperti ini ya. Selanjutnya setelah saya coba bahas terkait cara kita layoutnya, saya di sini akan save terlebih dahulu proyek ini. Saya close dulu, lalu saya buka lagi di Block Editor. Nah, sekarang saya akan coba mengajarkan atau mempraktikkan bagaimana cara kita menambahkan animasi pada apa menambahkan animasi pada tulisan atau teks yang ada di sini. Kita bisa menambahkan animasi itu di bagian mana? Di sini teman-teman ada yang namanya basic animation. Nah, di sini kita bisa menambahkan animasi ya. Animasi di sini ada pilihan fade in up. Fade in tuh kayak masuk dari bawah gitu. Dari bawah yes. Kalau fade in up itu dari bawah ke atas, lalu fade in down tuh dari masuknya itu dari bawah gitu ya. Fade in up itu dari atas, fade in left itu dari kiri, fade in right itu dari kanan, dan zoom itu kayak memperbesar. Di sini saya akan coba pilih yang zoom in, ya, seperti ini. Di sini ada pengaturan durasi atau durasi animasi yang akan kita kita lakukan gitu. Misalkan 1,9 detik. Lalu scale-nya nanti ukurannya kan ini zoom in ya, maka kita bisa tentukan juga nih besarannya itu seperti apa. Lalu untuk delay itu adalah penundaan animasinya ya. Kita tunda animasinya seberapa detik gitu. Lalu trigger offset itu adalah jarak dalam pixel dari tepi bawah window container di mana animasi itu mulai diputar. Nah, seperti itu teman-teman. Ini untuk paralak itu kayak efek animasi tambahan ketika kita menggulirkan mouse. Kalau fixing itu kita menempatkan si animasinya itu terakhir di mana gitu. Misalkan window on top ya, kayak gitu. Setelah itu kita coba tambahkan lagi untuk animasi yang bawahnya. Misalkan yang bawahnya itu kita pakai animasi fade in right ya, durasinya misalkan 2,2 detik. Untuk fotonya kita juga coba tambahkan eh, animationnya ya, misalkan animation fade in left ya. Lalu ini untuk teksnya, bentar. Nah, kita samakan animasinya ya untuk teks ini ketiganya menggunakan fade in up. Nah, kita coba save, lalu kita close, lalu kita coba preview dulu ya. Kita klik kanan, kita buka di link tab baru. Hasilnya bagaimana? Hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Nah, oke, sebentar kita refresh. Nah, nanti animasinya akan muncul seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk animasi secara singkatnya. Kita lanjutkan kembali ke pengeditan yang terakhir di Block Editor. Di sini kita akan belajar bagaimana menggunakan yang namanya animasi step by step ya. Nah, untuk animasi step by step itu, kita bisa lihatnya, kita bisa lakukan pengaturannya di bagian bawah, teman-teman ya. Di bawah step by step animation, di bawah step by step animation. Nah, di sini kita klik saja tombol add ya, teman-teman. Nah, ketika kita klik tombol add, maka pertama-tama yang akan kita lihat itu adalah eventnya. Eventnya itu ada banyak pilihan, teman-teman. Yang pertama ada event, ada elemen on screen, yaitu elemen muncul di layar tuh. Eventnya itu adalah elemen ketika muncul di layar. Yang kedua ada block on screen, yaitu blok yang berisi elemen yang muncul di layar. Lalu yang ketiga ada situs web yang digulir atau on scroll. Lalu ada on hover atau ketika pengguna menggerakkan gitu, menggerakkan kursor gitu, baru ada eventnya gitu. Lalu kalau on click itu adalah event ketika orang tuh ngeklik sebuah button misalkan ya. Nah, di sini saya akan coba tambahkan elemen on screen terlebih dahulu. Nah, nanti di bawahnya itu akan ada pilihan start triggernya. Triggernya itu nanti kayak gimana? Apakah dari tampilan atas, tampilan tengah, atau tampilan bawah gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada kolom loop. Loop itu adalah pengulangannya. Nanti animasinya apakah akan diulang, loop ya, atau no reverse, atau apa?
atau animasinya cuma hanya berjalan sekali, atau pengulangan dengan reverse gitu ya. Si animasinya itu pengulangannya berkali-kali gitu. Kita gunakan loop with reverse ceritanya. Lalu kita tambahkan step ini, step pertama yang tadi tuh. Kita atur untuk step pertama, misalkan durasinya 3,7 detik. Move-nya kita juga bisa atur, perpindahan animasinya ya, skalanya juga bisa kita besarkan atau kita kecilkan. Opasitasnya kita bisa naik turunkan, kayak gini ya teman-teman. Rotate dan lain sebagainya, serta delaynya atau waktu tunggunya, teman-teman. Nah, untuk easing-nya itu adalah parameter untuk mengatur kecepatan animasi apa akan berubah gitu ya. Apakah ease in atau animasi akan berangsur-angsur dipercepat, ease out atau animasi itu akan berangsur-angsur diperlambat, ease in out atau apakah animasi itu akan berangsur-angsur cepat dulu baru diperlambat atau elastic fin. Animasi itu ada pantulan di bagian akhirnya. Kita coba yang terakhir aja dulu. Habis itu, teman-teman tambahkan lagi step yang kedua, add step. Nah, di step yang kedua kita durasinya mau seberapa, lalu scale-nya mau seperti apa gitu. Lalu isinya mau kayak gimana, misalkan isi in dan lain sebagainya. Habis itu kita coba save terlebih dahulu, lalu kita tunggu, kita close. Lalu kita coba preview gimana nih hasil animasi step by step-nya gitu ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman animasi step by step-nya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, untuk penjelasan terkait pembuatan website di Zeroblock menggunakan Tilda beserta penambahan animasi, baik animasi basic maupun step by step animation. Cukup sekian, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sampai jumpa dan selamat berjumpa lagi di video selanjutnya.